Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bersama materi biologi kelas 11 semester genap bab sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernapasan. Bernapas adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan tanpa sadar sepanjang hari. Sebenarnya bernapas itu apa sih? Jadi bernapas itu adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi baik manusia, hewan, maupun tumbuhan melakukan proses ini. Gas yang ditukar di sini adalah oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian untuk materi sistem respirasi ini terdapat pada KD 3.7 dan KD 4.7, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Kemudian KD 4.7 yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur. Baik, berdasarkan kompetensi dasar ini, maka dalam video ini kita akan mendalami bersama tentang proses respirasi pada manusia. Apa saja yang akan kita pelajari? Jadi di video kali ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama adalah alat pernapasan pada manusia, kemudian yang kedua adalah macam pernapasan, kemudian mekanisme pertukaran gas, dan yang keempat adalah gangguan pada sistem pernapasan. Nah, alat pernapasan pada manusia. Sebelumnya mari kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Bagian tubuh mana sajakah yang kita gunakan pada saat bernafas? Jadi organ pernapasan pada manusia itu adalah paru-paru. Dengan kelengkapannya berturut-turut meliputi hidung, kemudian ada faring, kemudian ada laring, ada trakea. Di sini yang C adalah trakea atau yang D adalah trakea atau tenggorokan. Kemudian ada bronkus. Di sini bagian E adalah bronkus. Bronkus itu merupakan cabang dari tenggorokan. Kemudian di sini ada paru-paru yang di dalamnya ada alveolus dan di sini ada diafragma. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu-satu. Dimulai dari yang bagian paling luar ada hidung. Jadi udara dari luar masuk melalui rongga hidung. Udara yang masuk ke rongga hidung akan dibersihkan oleh silia atau rambut-rambut pada hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir atau mukus. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga terdapat indera pencium dan konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi mempertahankan kelembapan dan menghangatkan udara yang masuk. Selanjutnya, setelah melalui hidung dan rongga hidung, udara akan masuk ke faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Selanjutnya adalah laring. Laring ini merupakan kelanjutan dari faring, di mana pada laring ini terdapat pita suara. Ada trakea. Trakea ini bagian yang D. Trakea ini merupakan tabung berdinding tipis yang terletak mulai dasar laring. Ini ya. Kemudian selanjutnya di sini ada bronkus. Bronkus itu merupakan penghubung antara paru-paru dengan trakea. Kemudian biasanya ada percabangan yang lebih kecil lagi yang dinamakan dengan bronchiolus. Kemudian selanjutnya di dalam paru-paru juga ada yang namanya alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus tempat pertukaran O2 dengan CO2. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang volume pernafasan dan kapasitas paru-paru. Jumlah udara yang keluar masuk paru-paru bergantung pada cara kita bernafas. Dalam keadaan biasa, udara yang dihirup dan dikeluarkan sekitar 500 cc, ini yang biasa disebut dengan volume tidak. Nah, pada grafik ini 500 cc adalah volume tidak. Jadi ketika kita bernafas biasa, itu ada sekitar 500 cc udaranya. Kemudian yang selanjutnya ada istilah di situ udara cadangan inspirasi atau udara komplementer. Ini merupakan udara yang masih dapat kita masukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Jadi normalnya itu 500, tapi kita masih bisa memasukkan ke dalam paru-paru lagi sebanyak
1500 cc. Kemudian yang selanjutnya di sini ada volume cadangan ekspirasi. Kalau volume cadangan ekspirasi ini merupakan udara yang masih dapat kita keluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Ini jumlahnya juga sekitar 1500 cc. Kemudian di sini ada udara residu atau volume sisa. Ini merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya adalah 1000 cc. Nah, volume 3, kemudian volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi ini sekitar jumlahnya 3500 cc. Ini disebut dengan kapasitas vital. Sedangkan kapasitas vital ditambah dengan volume residu atau udara sisa itu disebut dengan volume total paru-paru sebanyak 4500 cc. Ya, ini adalah gambar grafiknya. Kemudian ini adalah perhitungannya. Ini adalah pengertian yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah macam pernapasan. Manusia kita memiliki dua macam pernapasan, yaitu yang pertama ada pernapasan dada, yang kedua ada pernapasan perut. Nah, bagaimana perbedaannya? Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada ini melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi ini ya yang terlibat otot antar tulang rusuk kita. Bagaimana mekanismenya? Jadi ada yang namanya fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi itu fase ketika udara masuk ke paru-paru, sedangkan fase ekspirasi itu adalah bagaimana udara meninggalkan paru-paru. Pada pernapasan dada, fase inspirasi ini otot antar tulang rusuk berkontraksi. Ini berkontraksi yang mengakibatkan rongga dada membesar. Jadi ketika berkontraksi ini menuju ke arah luar yang menyebabkan rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar sehingga tekanan di dalamnya itu kecil. Karena tekanannya kecil sehingga memungkinkan oksigen dari luar masuk ke dalam paru-paru. Berkebalikannya kalau fase ekspirasi, jadi ketika fase ekspirasi rongga dada ini mengalami relaksasi. Jadi yang awalnya keluar saat inspirasi ini masuk ke dalam kembali. Ketika fase relaksasi ini otot antar tulang rusuk kembali ke posisi semula yang diikuti turunnya tulang rusuk, sehingga tekanan di dalamnya ini menjadi besar. Karena tekanannya besar, maka udara yang ada di dalam rongga dada ini keluar. Nah, ini adalah dua fase dari pernafasan dada. Bagaimana perbedaannya dengan pernafasan perut? Kalau pernafasan perut, di sini melibatkan otot diafragma. Jadi ini ada diafragma. Diafragma dalam keadaan relaksasi, dia berbentuk cekung anak-anak. Kalau dalam keadaan kontraksi, dia lebih lurus posisinya, lebih mendatar. Kita lihat bersama pada saat fase inspirasi. Ketika fase inspirasi, diafragma berkontraksi. Tadi Ibu katakan berkontraksi, maka di sini akan lebih mendatar dibanding fase relaksasinya. Ketika berkontraksi, rongga dada membesar, yang mengakibatkan tekanan di dalam rongga dada ini kecil dibanding tekanan yang di luar, sehingga udara bisa masuk. Berkebalikannya ketika fase ekspirasi, ketika diafragma ini berelaksasi, maka dia akan mencekung. Karena mencekung mengakibatkan tekanan di sini menjadi tinggi. Karena tekanan tinggi, maka udara keluar. Nah, ini adalah perbedaan dari pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi kalau pernafasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut melibatkan otot diafragma. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari mekanisme pertukaran gas. Baik, selanjutnya adalah pengangkutan oksigen. Pertukaran gas O2 dan CO2 terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh secara difusionan. Oksigen yang sampai ke alveolus ini berdifusi menembus laput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin atau Hb. Jadi reaksinya seperti ini anak-anak. Hb ini ditambah ya, jadi dia mengikat oksigen. Jadi oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh oleh hemoglobin ini yang terdapat pada sel darah merah. Kemudian dia diedarkan dalam bentuk senyawa oksihemoglobin. Kemudian oksihemoglobin ini diedarkan ke seluruh tubuh menuju ke jaringan-jaringan, menuju ke setiap sel. Setelah sampai di jaringan, O2 nanti berdifusi masuk ke sel-sel tubuh
dan digunakan untuk oksidasi sel. Oksidasi ini dia bertujuan untuk menghasilkan energi. Kemudian, gas sisa yang dihasilkan dari proses oksidasi itu dalam bentuk CO2. Nah, kemudian bagaimana CO2 itu diangkut? Pengangkutan CO2, jadi karbon dioksida ini merupakan hasil dari proses respirasi sel akan berdifusi ke dalam darah yang selanjutnya nanti juga akan dikembalikan ke paru-paru untuk dikeluarkan. Pengangkutan CO2 ada 3 cara, yaitu yang pertama ion karbonat atau HCO3. Jadi CO2 berikatan menjadi ion karbonat itu sekitar 60-70%. Di sini ya, ini ikatannya HCO3. Kemudian ada karbaminoglobin. Karbaminoglobin ini berikatan dengan Hb lagi sekitar 25%. Di sini ya, 25-30%. Kemudian yang ketiga dalam bentuk asam karbonat atau H2CO3. Itu sekitar 6-10%. Kemudian yang terakhir yang akan kita pelajari tentang gangguan pada sistem pernafasan. Ada beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Di antaranya, yang pertama ada asma, kemudian ada asidosis, ada asfiksi, ada difteri, ada emfisema, ada pneumonia, dan wajah adenoid. Masih ada banyak sekali penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Tugas kalian, silakan kalian searching, dalami materi-materi, kemudian gangguan sistem pencernaan, penyakit-penyakit, bagaimana cara kita menanganinya, silakan dipelajari. Sekian video atau pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Semangat untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.